Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seladi Juliani dengan NPM 2359201053 dari kelas 6A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah analisis dan visualisasi data yang diampu oleh Pak Abu Jihad Plaza. Pada video ini, saya akan menjelaskan proses pembuatan dashboard analisis timbulan sampah menggunakan Google Looker Studio. Mulai dari menghubungkan sumber data, membuat kartu skor, hingga menyajikan hasil analisis dalam bentuk grafik, peta, dan tabel interaktif. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu mencari Looker Studio. Di sini saya menggunakan Chrome. Kita klik yang ini. Nah, ini sudah tampil. Lalu kita buat laporan baru. Ini sudah menampilkan laporan baru. Lalu kita klik sumber datanya. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel. Kita klik yang data sampah ini. Lalu kita klik tambahkan. Kita klik tambahkan ke laporan. Nah, ini sudah berhasil ditambahkan. Di sini ada data sampah. Data sampahnya itu ada kabupaten, kota, provinsi, tahun, timbulan sampah harian, timbulan sampah tahunan, dan record count. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan teks. Di sini saya akan membuat judulnya. Nah. Lalu kita ketik di sini judulnya, saya beri nama dashboard analisis timbulan sampah. Kita edit. Sudah jadi. Untuk membuat kartu skor pertama, di sini kita klik tambahkan diagram, lalu klik kartu skor. Kita letakkan di sini. Lalu kita klik penyiapan. Di sini kita ganti menjadi timbulan sampah harian ton. Kita klik. Dengan agresinya yaitu sum ya, atau total. Di sini sudah tampil. Selanjutnya di sini saya menambahkan judul. Kita klik tambahkan judul. Kita masukkan di sini total sampah harian. Sudah jadi. Di sini sudah ada total sampah harian. Jadi angka 87,55 sekian ini menunjukkan total timbulan sampah yang dihasilkan setiap hari oleh seluruh kabupaten dan kota yang tercatat dalam dataset ini. Soalnya di sini saya membuat kartu skor kedua. Letakkan di sini. Lalu kita ganti penyimpanannya di sini
untuk timbulan sampah tahunan. Di sini sama saya menggunakan agresinya yaitu sum. Lalu kita tambahkan judul. Kita ganti total sampah tahunan. Sudah jadi. Berdasarkan hasil perhitungan, total timbul sampah tahunan adalah sebesar 31,956 sekian ton per tahun. Angka tersebut menunjukkan jumlah keseluruhan timbul sampah dalam 1 tahun dari seluruh wilayah yang tercatat dalam dataset tersebut. Baiklah, selanjutnya kita membuat kartu skor ketiga. Kartu skor ketiga ini digunakan untuk menampilkan rata-rata timbulan sampah tahunan per kabupaten atau kota. Untuk membuatnya, saya menyalin kembali salah satu skor yang sudah tersedia. Selanjutnya pada bagian metrik, saya memilih tambahkan kolom kalkulasi. Nama kolom kalkulasi yang saya gunakan adalah rata-rata timbulan sampah tahunan per kabupaten atau kota. Di sini saya menggunakan rumus. Rumus yang saya gunakan itu adalah sum dalam kurung, kita klik timbulan sampah tahunan, tutup kurung, per, kita masukkan rumusnya yaitu kondisting, buka kurung, kita klik kabupaten atau kota. Pada saat memasukkan nama file, saya memilih nama field yang muncul dari saran loker agar rumus dapat terbaca dengan benar. Rumus tersebut berarti total timbulan sampah tahunan dibagi dengan jumlah kabupaten atau kota yang berbeda atau unik. Fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan seluruh timbulan sampah tahunan, sementara itu fungsi kondisting digunakan untuk menghitung jumlah kabupaten atau kota yang berbeda, sehingga nama wilayah yang sama tidak dihitung berulang kali. Hasil rata-rata yang diperoleh adalah sebesar 109,816 sekian ton per tahun per kabupaten atau kota. Kemudian saya mengubah judul kartu skor menjadi rata-rata tahunan. Artinya, berdasarkan seluruh kabupaten dan kota yang terdapat dalam dataset ini, setiap kabupaten atau kota rata-rata menghasilkan timbulan sampah sebesar 109,816 sekian ton dalam 1 tahun. Namun, nilai tersebut merupakan rata-rata keseluruhan sehingga jumlah setiap daerah tetap dapat berbeda. Berikutnya saya membuat kartu skor untuk menampilkan jumlah provinsi. Masih sama, saya menyalin kartu skor sebelumnya. Kemudian pada bagian metrik saya memilih tambahkan kolom kalkulasi. Nama kolom kalkulasinya itu yang digunakan adalah jumlah provinsi. Di sini kita masukkan rumus seperti tadi yaitu kondisting. Fungsi dari kondisting ini digunakan untuk menghitung jumlah nama provinsi yang berbeda dalam dataset ini. Fungsi ini diperlukan karena satu provinsi dapat muncul berulang kali akibat memiliki beberapa kabupaten atau kota. Dengan menggunakan kode kondisting ini, setiap provinsi hanya dihitung satu kali. Maka hasil yang diperoleh adalah sebanyak 35 provinsi. Selanjutnya, saya mengubah judul kartu skor menjadi jumlah provinsi. Angka 35 menunjukkan bahwa dataset yang digunakan mencakup 35 provinsi yang berbeda. Selanjutnya, kita membuat kartu skor terakhir, digunakan untuk menampilkan jumlah kabupaten atau kota. Di sini saya menyalin kembali kartu skor sebelumnya. Lalu pada bagian metrik saya memilih tambahkan kolom kalkulasi. Nama kolom kalkulasi yang digunakan adalah jumlah kabupaten atau kota. Rumus yang digunakan adalah kondisting
kabupaten per kota. Rumus tersebut digunakan untuk menghitung jumlah nama kabupaten atau kota yang berbeda dalam dataset ini. Fungsi count ini digunakan agar satu nama kabupaten atau kota hanya dihitung satu kali, maka hasil yang diperoleh adalah sebanyak 251 kabupaten atau kota. Selain itu, saya mengubah judul kartu skor menjadi jumlah kabupaten atau kota. Hasilnya, angka 251 menunjukkan bahwa terdapat 291 kabupaten atau kota yang berbeda dalam dataset timbul sampah ini. Setelah seluruh kartu skor berhasil dibuat, dashboard menampilkan 5 informasi utama. Yang pertama itu ada total timbul sampah harian sebesar 87,552 sekian ton per hari. Yang kedua, total timbulan sampah tahunan sebesar 31,956 sekian ton per tahun. Ketiga, itu rata-rata timbulan sampah tahunan per kabupaten atau kota sebesar 109,816 sekian ton per tahun. Yang keempat itu jumlah provinsi yang terdapat dalam dataset sebanyak 35 provinsi. Yang kelima itu jumlah kabupaten atau kota yang terdapat dalam dataset sebanyak 291 kabupaten atau kota. Dari kelima scorecard ini digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi timbulan sampah sebelum dilakukan analisis lebih rinci menggunakan grafik batang, diagram lingkaran, serta geografis dan tabel interaktif. Selanjutnya, di sini saya akan membuat diagram grafik batang. Kita pilih yang ini. Lalu di sini dimensinya kita ganti kabupaten atau kota. Selanjutnya timbulan sampah harian ton. Kita klik dengan agresi yaitu sum atau jumlah. Lalu kelompokkan sisa lainnya sebagai ini kita nonaktifkan saja. Maka sudah jadi diagramnya, kita rapikan saja. Sudah tampil diagram batangnya. Di sini saya mengurutkan data berdasarkan timbulan sampah harian dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Pada bagian jumlah batang, saya membatasi visualisasi menjadi 10 batang dengan menonaktifkan pilihan untuk mengelompokkan data lainnya sebagai kategori. Di sini saya kita ganti judulnya, tambahkan judul 10 kabupaten atau kota dengan timbulan sampah harian. Berdasarkan grafik batang tersebut, kota administrasi Jakarta Timur menjadi wilayah dengan timbulan sampah harian terbesar, yaitu sebesar 2,33.000 per ton per hari. Peringkat berikutnya ditempati oleh Kabupaten Bekasi, kemudian Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan Kota Surabaya. Mayoritas wilayah yang termasuk dalam 10 besar merupakan kawasan perkotaan atau metropolitan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah dengan jumlah penduduk, aktivitas ekonomi, dan tingkat konsumsi yang tinggi cenderung menghasilkan timbulan sampah yang lebih besar. Grafik batang dipilih karena memudahkan pengguna dalam membandingkan nilai dan melihat urutan kabupaten atau kota dari yang terbesar hingga yang terendah. Setelah membuat dan menjelaskan grafik batang, di sini saya akan melanjutkan ke visualisasi berikutnya. Kita tambahkan diagram, lalu kita klik diagram lingkaran, kita letakkan di sini. Di sini dimensinya kita ganti menjadi provinsi, lalu metriknya kita ubah menjadi timbulan sampah tahunan. Di sini metrik kita menggunakan sum atau total atau jumlah. Di sini kita menggunakan jumlah irisan dengan
nominal 10. Lalu kelompok sisa sebagian lainnya itu kita aktifkan. Kita tambahkan judul. Di sini judulnya kita beri nama kontribusi timbulan sampah berdasarkan provinsi. Berdasarkan pie chart, provinsi dengan kontribusi individual terbesar adalah Jawa Timur, yaitu sebesar 15,3% dari total timbulan sampah tahunan. Posisi berikutnya ditempati oleh Jawa Tengah sebesar 14,1%, kemudian Jawa Barat sebesar 12,8%, dan DKI Jakarta sebesar 9,8%. Jika digabungkan, 4 provinsi tersebut memberikan kontribusi sekitar 52% dari seluruh timbulan sampah tahunan dalam dataset ini. Sementara itu, kategori lainnya sebesar 30,1% bukan merupakan satu provinsi. Kategori tersebut adalah gabungan dari sejumlah provinsi lain yang memiliki presentasi lebih kecil. Hasil ini menunjukkan bahwa timbulan sampah tahunan belum tersebar secara merata dan cenderung terkonsentrasi pada beberapa provinsi, terutama provinsi yang memiliki jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang besar. Setelah mengetahui kontribusi setiap provinsi melalui pie chart, di sini saya akan melanjutkan ke grafik geomap. Visualisasi ini digunakan untuk melihat pola persebaran timbulan sampah tahunan secara geografis di Indonesia. Geomap ini digunakan untuk menampilkan persebaran timbulan sampah tahunan berdasarkan lokasi geografis setiap provinsi di Indonesia. Untuk membuatnya di sini kita yang pertama itu tambahkan diagram. Lalu kita klik yang ini, diagram geografis. Kita akan di sini. Kita klik, kita ke aset. Lalu kita klik yang kelola sumber data yang ditambahkan. Lalu kita ke edit. Ke tindakannya kita edit. Pada kolom provinsi ini, teksnya kita ubah menjadi geografis, lalu kita pilih yang pembagian administratif negara yang tingkat 1. Klik lanjutkan. Sudah selesai, kita tutup. Kita tunggu sebentar. Lalu kita klik kembali. Kita klik lanjutkan. Lalu kita klik selesai. Kita tutup. Kita ke sini. Di sini sudah muncul grup defaultnya. Kita pilih yang provinsi. Karena di sini belum geografisnya belum tepat pada sasaran kita, bukan di Indonesia tapi di Amerika, maka itu kita ganti di sini, kita cari yang bagian Indonesia. Kita klik yang ini. Di sini sudah terlihat grafik atau diagram geografisnya. Lalu kita tambahkan judul, kita beri nama lalu kita beri nama data timbulan sampah berdasarkan provinsi, kabupaten, dan kota. Di sini sudah terlihat. Setelah perubahan disimpan dan mengatur area peta menjadi Indonesia, setelah itu Geomap berhasil menampilkan persebaran data berdasarkan provinsi.
Geomap dipilih karena dapat memperlihatkan pola persebaran timbulan sampah secara geografis. Berbeda dengan pie chart yang menunjukkan persentase kontribusi, Geomap membantu pengguna mengetahui lokasi provinsi dengan jumlah timbulan sampah yang tinggi maupun rendah. Visualisasi ini dimudahkan kepala dinas dalam mengidentifikasi konsentrasi timbulan sampah berdasarkan wilayah. Berdasarkan Geomap, terlihat bahwa jumlah timbulan sampah tahunan berbeda pada setiap provinsi. Perbedaan warna pada peta menunjukkan perbedaan nilai timbun sampah. Provinsi dengan warna yang memiliki nilai tinggi memiliki timbulan sampah tahunan yang lebih besar, sedangkan warna yang memiliki nilai lebih rendah menunjukkan timbulan sampah yang lebih kecil. Berdasarkan pola persebarannya, wilayah di Pulau Jawa terlihat cukup menonjol. Hal ini disesuaikan dengan hasil pie chart yang menunjukkan bahwa Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta termasuk provinsi dan dengan kontribusi timbulan sampah terbesar. Pola tersebut menunjukkan bahwa timbulan sampah cenderung terkonsentrasi pada wilayah yang memiliki jumlah penduduk, tingkat urbanisasi, dan aktivitas ekonomi yang tinggi. Hasil geomap ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan prioritas pengelolaan sampah berdasarkan wilayah. Provinsi dengan timbulan sampah tinggi membutuhkan peningkatan kapasitas pengangkutan pemilahan, pengolahan, daur ulang, serta tempat pemrosesan akhir. Sementara itu, provinsi dengan timbulan sampah yang lebih rendah tetap membutuhkan program pencegahan dapat mengurangi sampah agar jumlah tidak terus meningkat. Setelah membuat geomap, selanjutnya di sini saya ke visualisasi terakhir, yaitu tabel interaktif. Tabel ini digunakan untuk menampilkan data timbulan sampah setiap provinsi dan kabupaten atau kota secara lebih rinci. Langkah awalnya yang pertama itu kita klik tabel diagram, lalu kita pilih ini tabel, kita letakkan di sini. Lalu pada penyimpanan kita ini di dimensi kita ubah menjadi provinsi. Lalu kita tambahkan dimensi kedua untuk kabupaten atau kota. Lalu pada metrik ini, metrik pertama itu timbulan sampah harian, dan kita tambahkan metrik kedua untuk timbulan sampah tahunan. Baiklah, di sini sudah laporannya sudah saya edit dan sudah saya beri warna agar terlihat rapi dan jelas. Maka dari itu kesimpulannya, pada analisis timbulan sampah ini, total timbulan sampah dalam dataset mencapai 87 sekian ton per hari atau 31 sekian ton per tahun. Data tersebut mencakup 35 provinsi dan 291 kabupaten atau kota dengan rata-rata timbulan sampah tahunan sebesar 109 sekian ton per kabupaten atau kota. Kota administrasi Jakarta Timur menjadi wilayah dengan timbulan sampah harian terbesar, sedangkan Jawa Timur menjadi provinsi dengan kontribusi timbulan sampah tahunan terbesar sebesar 15,3%. Secara umum, timbulan sampah cenderung terkonsentrasi pada wilayah perkotaan dan provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Oleh karena itu, daerah dengan timbulan sampah tertinggi perlu diprioritaskan dalam peningkatan fasilitas dan program pengelolaan sampah. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.